Tari cokek bermula sejak abad ke-19, dibawa oleh pedagang Tiongkok bernama Tan Siokek yang kerap mengadakan pesta di rumah sembari menyuguhkan permainan musik khas Tiongkok. Tari ini merupakan tari tradisional Tiongkok dari zaman dinasti Han. Kata cokek sendiri berasal dari cukin, yang artinya selendang. Sebelum terkenal dengan sebutan tari cokek, tarian ini lebih dulu dikenal dengan sebutan tari Sipatmo. Biasanya, tari ini ditampilkan pada upacara adat di kelenteng atau vihara. Halo, nama saya Ibu Heni. Kalau untuk pakai marga, saya Ibu Heni Lim ya. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Koperasi Lentera Beteng Jaya, termasuk dengan divisi-divisi yang ada di dalamnya itu, salah satunya divisi Sanggar Seni Lentera. Ya, jadi kalau sejarahnya tari cokek berada di Tangerang itu masuk pada abad ke-19, di mana saat itu ada seorang tuan tanah yang bernama Tan Siokek, yang tuan tanah ini memang kegemarannya itu mengadakan pesta di rumahnya, sering mengundang-undang teman gitu kan, mengundang teman-temannya datang ke rumah untuk mengadakan pesta gitu. Nah, saat itulah penari-penari dari si tuan Tan Siokek ini jadi ikutan ke bawah, jadi memanggil dengan disebut dengan panggilannya ya cokek-cokek kayak gitu. Ibu menjadi penari cokek, lebih ke artian cokek Sipatmo ya, yang artinya 8 anggota tubuh kita ini yang harus dijaga kesuciannya gitu. Jadi cokeknya itu lebih ke cokek Sipatmo gitu. Untuk membedakan cokeknya sendiri gitu. Sebenarnya cokek itu dulunya memang dengan tarian-tarian yang dengan gerakan tari yang memang mengandung nilai arti luhur gitu. Beda dengan cokek yang dikenal saat ini gitu kan. Jadi kalau orang mendengar kata cokek itu konotasi sudah negatif ya. Jadi bagaimana Ibu bersama teman-teman di Sanggar Seni Lentera mengembalikan Ibu menjadi penari dari 2016. Itu diajar langsung oleh dosen IKJ yang bernama Ibu Kartini Hisam, yang memang Ibu Kartini Hisam itu adalah salah satu penari cokek yang dulu sekali, yang pada zaman itu melakukan tari cokek Sipatmo ini. Jadi ditularkan ilmunya kepada Ibu dengan teman-teman. Nah, jadilah kami mengetahui gitu, kami punya budaya, kenapa kami tidak tahu gitu kan budaya tari cokek Sipatmo ini gitu ya kan. Jadi setelah kami tahu, setelah Ibu dengan teman-teman kami diajarkan tari ini, oh ternyata kita punya tarian ini loh, kita punya budaya ini loh gitu kan. Nah akhirnya kami berlatih, setelah kami mampu, kami mengajarkan ini kepada generasi muda. Salah satu ciri khas dalam gerak tari cokek Sipatmo adalah gerakan soja. Gerakan soja, di mana ibu jari bertemu lalu menunjuk ke hati. Yang artinya setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus melihat ke hati kita dan menjaga kebersihan hati kita. Yang kelak kalau kita menjaga kesucian hati, kebersihan hati, apapun yang kita lakukan nanti hasilnya akan menjadi baik. Jadi setiap remaja putri yang mau diajarkan tari cokek, kami sangat membuka diri gitu kan. Kami sangat menerima bila ada remaja putri yang mau mau diajarkan tari cokek gitu. Setelah mereka diajarkan, mereka bisa gitu kan. Kelak ke depannya akan kami ajak dalam setiap event-event yang ada di Kota Tangerang maupun di kota-kota lain di Indonesia yang memang mereka mengundang kita untuk menampilkan tarian cokek Sipatmo. Kegiatan yang dilakukan sebelum pentas, pertama kita berlatih ya, biar kita menyamakan gerak tarinya, mengatur formasinya, lalu kita berdandan, mempersiapkan diri dengan berdandan dan memakai kostum
penari serta aksesoris di kepalanya. Jadi dengan baju, tangan panjang, celana panjang, ada ikat merah sebagai selendang, lalu rambutnya dikonde, diberikan pita merah dan mahkota. Perkenalkan, nama saya Ibu Vera. Saya salah satu pengurus Koperasi Lentera Benteng Jaya yang beralamat di Kelurahan Mekarsari. Dan saya salah satu adalah penari tari cokek Sipatmo. Di mana tari cokek ini dimulai latihannya sejak tahun 2016. Awal mulanya kami diajarkan oleh Ibu Kartini, dia sebagai penari cokek dari IKJ Jakarta. Kita kan ada perkumpulan ibu-ibu koperasi di rumah warga waktu tahun 2016. Kebetulan kita berjumlah 16 penari-penarinya pada saat itu. Kemudian memang kita karena belum punya gedung tersendiri, belum punya gedung koperasi, karena kita dengan adanya, kita pun di sini sebagai penari cokek ini pun karena difasilitasi oleh dari program peduli dan pendampingan dari PPSO Jakarta. Pada saat itu karena koperasi kami terbentuk tahun 2016, jadi kami belum punya gedung tersendiri, jadi kami masih menumpang di tempat warga. Jadi latihan pun kita di tempat warga itu. Kemudian dengan berlalunya waktu, kira-kira tahun 2020 kami punya gedung tersendiri, yaitu di gedung kantor koperasi kita di samping Kelurahan Mekarsari. Jadinya sekarang kegiatan apapun kami ini di sini di kantor Kelurahan Mekarsari. Itu asal mulanya adanya tari cokek. Dengan adanya tari cokek yang telah dikembangkan ini menjadi lebih baik lagi, karena dari cokek yang dulu penilaian masyarakatnya agak vulgar, sejak adanya tari Sipatmo ini menjadi lebih resmi dan lebih sakral. Terus dengan tanggapan pemerintah itu bagaimana kita harus kembangkan tari cokek tersebut agar bisa dilestarikan kepada murid-murid sekolah gitu. Karena ibu pun dengan Ibu Heni melatih 3 sekolahan. Yang pertama SMK Arya Meta, kemudian SMP Dharma Widya, dan yang terakhir kita itu SMA Kristen Gracia. 3 sekolah yang udah kami ajarkan untuk ekstrakurikuler sekolah. Penyebaran tari cokek Sipatmo sudah berkembang banyak sekali ya, terutama di Jakarta pun ada, di daerah-daerah juga ada, karena tarian ini nih mempunyai makna untuk penyambutan para tamu-tamu agung. Kemudian juga untuk ada hibur-hiburan, dan di kelenteng-kelenteng pun setiap ada acara-acara sakral atau acara ulang tahun atau Sejid Kongco atau Makwanim, kita selalu menampilkan tari cokek Sipatmo di kelenteng tersebut gitu. Ya ada. Warna kuning menggambarkan dengan penuh keberanian, kesucian, dengan penuh kemewahan lah gitu. Dan merah pun kita harus punya kebanggaan kalau merah. Dan menyatu antara kuning dan merah itu menyatu untuk lambang sebagai Cina gitu. Orang Cina selalu
memakai warna merah itu beruntungan ya, keberkahan. Dan juga kita juga ada tari cokek Sipatmo seragamnya warna putih dan biru. Karena pada saat ibu dulu menari tari cokek Sipatmo, ada sebagian salah satu penari itu ada yang meninggal keluarganya. Kalau tradisi Cina Benteng kita harus jangan memakai warna merah ya, warna kuning. Maka dibuatkanlah warna putih dan warna biru yang melambangkan kita berduka gitu. Makanya kita juga ada seragam merah, seragam biru dan putih, tapi jarang dipakai gitu. Tapi ada kita untuk kalau misalkan ada event tertentu untuk yang berduka kita bisa pakai warna itu. Jelas berbeda. Waktu yang zaman yang Betawi dulu kan narinya hanya berdua perpasangan kan, pria dan wanita. Terus hanya ya diiringin emang ada dengan suling, ada gendang gitu kan. Setelah ya dengan berlalunya waktu maksudnya dimodifikasi menjadi tarian yang benar-benar sempurna yang untuk menyambut para tamu serta kalau acara-acara keagamaan bagaimana supaya tarian itu menjadi tarian yang resmi. Tujuan ibu untuk melestarikan tari cokek Sipatmo agar kebudayaannya jangan sampai punah, terus semoga berkembang dan bisa dilestarikan untuk generasi muda yang akan datang. Karena sudah terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang ibu latih kepada anak-anak sekolah, mereka itu bisa tampil di pemerintahan atau di event-event tertentu gitu. Makanya dengan adanya tari cokek Sipatmo ini, bagaimanapun kita sebagai generasi muda untuk melestarikan adat-adat budaya yang ada di Indonesia agar bisa berkembang dan bisa dilestarikan untuk kebudayaan kita yang ada saat sekarang ini. Harapan ibu suatu kebanggaan ya. Ibu usia seperti ini masih bisa untuk menari tari cokek dan masih bisa melestarikan tari cokek Sipatmo. Karena jarang sekali ya ibu-ibu yang mau tampil untuk menari gitu. Jujur saja ibu waktu pertama kali belajar menari pun merasa kayaknya canggung dan merasa kaku untuk menarinya sampai ibu tuh malu sendiri gitu. Tapi ibu bagaimana berusaha untuk bisa mencintai tarian tersebut. Sampai akhirnya ibu karena ibu ada keberanian, ada niat untuk melestarikan tari cokek Sipatmo, akhirnya ibu saat sekarang ini dipercayakan untuk membantu melatih tari cokek Sipatmo. Harapan ibu bersama teman-teman di Sanggar Seni Lentera tentang tari cokek Sipatmo ini berharapnya menjadi salah satu bagian dari eskul di sekolah-sekolah, di mana gerak tari ini benar-benar mengandung arti yang luhur. Gitu. Jadi benar-benar disarankan untuk sekolah mengadakan eskul untuk khusus tari cokek Sipatmo untuk remaja putri. Harapannya ya setelah mereka tahu dengan gerakan-gerakan tari cokek Sipatmo ini, mereka mengerti, oh ternyata cokek tidak seperti itu. Dan kalau bukan mereka, bukan generasi muda yang menjaga dan merawat, melestarikan budaya kita, siapa lagi? Jadi harapannya generasi muda harus mau melestarikan budayanya sendiri. Pemerintah juga mulai menampilkan tari cokek pada acara-acara promosi pariwisata Betawi. Bahkan, tari cokek dijadikan tarian penyambutan tamu dan mengisi acara-acara di Tangerang. Biasanya, memanggil cokek dari sanggar-sanggar tari. Ini loh, gitu ya. Akhirnya kami berlatih, setelah kami mampu, kami mengajarkan ini kepada
Sudah juga ada fotonya. Ya. Makasih banyak. Sukses untuk sekolah kalian ya. Kenal ya?